Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ya, kali ini Bapak akan membuat sebuah tip tentang menjaga kebersihan kelas. Bagaimana cara yang bisa dilakukan? Oke, mari kita simak bersama. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab siswi, siswa, dan guru. Ruang kelas yang kotor dan terdapat genangan air dapat menjadi sarang dari banyak bibit penyakit berbahaya. Sehingga supaya menjaga kebersihan kelas perlu dilakukan agar proses belajar mengajar lebih nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kebersihan kelas yang paling sederhana adalah tidak buang sampah sembarangan. Dengan membiasakan menjaga kebersihan kelas, membuat para siswa dan guru menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Bagaimana cara membersihkan kelas yang bisa dilakukan? Seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan kolong meja, memisahkan jenis sampah. Dengan upaya-upaya tersebut, lingkungan sekolah akan menjadi lebih bersih dan nyaman. Berikut akan Bapak uraikan sejumlah cara menjaga kebersihan kelas. Salah satu cara menjaga kebersihan kelas adalah tidak mencoret-coret tembok dan dinding sekolah. Perilaku coret-coret di dinding kelas hanya akan membuat ruangan menjadi kotor dan mengganggu kenyamanan saat proses belajar mengajar. Maka dari itu, perlu ada aturan yang ketat di sekolah agar siswa-siswi tidak mencoret-coret tembok dan bangku. Dengan begitu, suasana belajar di kelas akan semakin nyaman dan bersih. Ya. Hal yang bisa kita lakukan, pertama, menyediakan alat-alat kebersihan. Demi menciptakan kebersihan kelas, sudah seharusnya disediakan alat-alat kebersihan di ruangan tersebut. Nantinya, siswa-siswi dan guru dapat membersihkan kelas secara bersama-sama dan dibuat jadwal piket setiap harinya. Dengan membersihkan ruang kelas secara rutin, dapat menciptakan ruang kelas yang bersih dan nyaman. Adapun beberapa alat kebersihan yang perlu disediakan, misalkan tempat sampah, sapu, kemoceng, lap, dan alat kebersihan lainnya. Kemudian langkah yang kedua, merapikan barang di ruangan kelas. Cara menjaga kebersihan kelas selanjutnya yaitu merapikan barang di kelas yang sudah digunakan. Acap kali fasilitas di ruang kelas tidak rapi karena barang-barang di ruang itu tidak tertata dengan baik. Untuk itu, selama proses belajar mengajar, siswa dan guru sebaiknya membiasakan untuk mengembalikan barang di ruang kelas pada tempatnya semula. Kemudian tips langkah ketiga, buang sampah pada tempatnya. Salah satu cara menjaga kebersihan kelas yang paling penting adalah membuang sampah pada tempatnya. Karena kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya pasti akan memberi dampak buruk pada lingkungan. Tidak hanya menyebabkan lingkungan kelas kotor, membuang sampah sembarangan juga bisa menghambat aliran drainase di sekolah. Akhirnya memicu genangan di beberapa tempat, ya. Kemudian akibat dari hal tersebut, sampah-sampah itu timbullah beberapa bibit-bibit penyakit, ya. Karena sampah-sampah itu kemudian menjadi limbah. Oke. Tuh, kemudian langkah tips selanjutnya, bersama-sama rutin membersihkan kolong meja. Ya, kita bersama-sama mengingatkan siswa-siswi untuk selalu membersihkan kolong-kolong meja secara bersama-sama. Ya, kemudian langkah selanjutnya, sebisa mungkin mengurangi penggunaan plastik. Nah, karena plastik sulit untuk diurai. Ya, dikurangi penggunaan plastik di sekolah. Ya, gunakan siswa-siswi kita itu diharapkan
membawa gelas atau piring sendok sendiri, ya, yang kemudian itu tidak meninggalkan bekas sampah. Ya. Kemudian tips selanjutnya, usahakan sebelum naik ke lantai atau ke kelas, masuk ke kelas, usahakan ada keset di luar, ya, karena sepatu kita itu mungkin menginjak tanah yang berlumpur ataupun ada debu basah yang menempel di telapak sepatu. Itu akan kita bersihkan di depan kelas atau di luar sebelum naik ke lantai kelas, ya. Oke, sekiranya itu saja tip atau langkah menjaga kelas supaya tetap bersih dan nyaman digunakan untuk belajar. Terima kasih. Selamat pagi.